Blackie adalah murid SMA bermasalah yang dihindari sama para murid di sekolahnya. Karena meskipun telah mencapai kelas 2 SMA, Blackie punya kekurangan yang sangat fatal, yaitu dia belum punya naganya sendiri. Singkat cerita, Blackie menimba ilmu di sekolah bernama Ausvillan, sebuah tempat untuk para murid yang bisa mengendalikan naga. Dan pada sekolah tersebut, murid yang telah mencapai kelas 1 SMA harusnya mampu membangkitkan naga dari tubuh mereka. Namun beda halnya sama Blackie, di mana meski telah mencapai kelas 2 SMA, Blackie masih belum bisa membangkitkan naganya. Dan yang anehnya, Blackie justru punya skill yang sangat aneh, di mana saat para murid hanya bisa menunggangi satu naga, Blackie justru punya skill yang bisa menunggangi semuanya. Karena hal itu, Blackie pun menjadi semakin dijauhi karena dianggap sebagai orang aneh yang bisa gonta-ganti naga. Untungnya, Blackie punya teman setia bernama Raymond yang masih mau menjalin pertemanan dengan Blackie. Tapi untuk berteman dengan Raymond, Blackie pun harus sedikit hati-hati dan waspada karena Raymond suka membicarakan gadis yang bermelon besar. 3年のレベッカ・ランドール会長のあっちの意味でバカ Hingga pada suatu hari, pelatihan naga pun akan segera dimulai dan Blackie bakal ikut serta dalam latihan tersebut. Karena seperti yang diketahui, meskipun Blackie nggak punya naga, namun Blackie mampu menaiki naga apapun yang dia inginkan. やっぱ楽しいな Latihan itu awalnya berjalan secara normal, di mana para murid saling bertempur dan pelatih akan melihat skill mereka. Bahkan pelatih pun heran dengan Blackie, karena dengan naga pinjaman yang bukan miliknya, Blackie pun mampu mengalahkan para murid lainnya. Tapi karena terlalu bersemangat, Blackie pun yang lagi menyerang murid lainnya gak sengaja menabrak murid bernama Sylvie sampai terjatuh. Merasa kesal dengan hal itu, Sylvie pun segera menampar Blackie dan menghina Blackie pakai sebutan pria tanpa naga. おいお前のパルはもう悪かった Perkataan itu pun langsung memicu amarah Blackie karena dengan santainya Sylvie menghina kekurangan Blackie selama ini. Dan karena masalahnya semakin besar, Sylvie pun segera menantang Blackie pada latihan naga yang bernama Kiryusai. Di mana kalau Blackie berhasil mencapai peringkat 1 ataupun 3, maka Sylvie bakal minta maaf kepada Blackie. Namun pada malam hari, Blackie pun kembali melihat mimpi aneh tentang seorang gadis yang sering mengganggu mimpinya. Gadis bernama Nevi itu pun memperingatkan Blackie kalau kebangkitan Nevi akan segera dimulai sebentar lagi. Dan ini bukanlah mimpi pertama Blackie yang sering diganggu sama gadis yang menyebut dirinya sebagai Dewi bernama Nevi. 楽しいんだ楽しいわよ。 Hingga 3 hari pun berlalu dan kini lomba Kiryusai resmi dibuka untuk para murid yang ikut serta ke dalam lomba itu. Dan agar para pesertanya semakin bersemangat, ketua OSIS bernama Rebecca pun bilang kalau yang menang bakal berkencan dengannya. 何もないのではモチベーションが上がらぬ剣を進呈しよう Para murid laki-laki pun tentunya merasa bahagia karena mereka dapat berkencan dengan senior yang punya melon paling skibidi kalau mereka menang pada lomba tersebut. Lalu perlombaan pun dimulai sesuai dengan peraturan yang ada, di mana yang bisa mencapai garis finish duluan maka dia akan mendapatkan juara 1. 大地のいや近寄らないで。 Perlombaan pun berlangsung dengan sangat sengit karena para murid punya ambisi yang sangat kuat untuk bisa berkencan dengan Rebecca. Mereka bahkan rela menghalangi para penunggang lain untuk bisa menang meskipun cara itu adalah cara yang cukup curang. Dan karena nggak ingin kalah sama murid lainnya, Blackie yang memang telah dicap sebagai murid bermasalah segera membalas mereka dengan serangan yang brutal. Tapi ketika Blackie ingin mengistirahatkan naganya untuk sementara, Blackie pun gak sengaja menemukan kapal terbengkalai yang jatuh di hutan tersebut. Namun ketika Blackie akan mengeceknya, datanglah seorang pria bertopeng yang mengatakan jika kapal itu milik kekaisaran lama. Dan supaya Blackie nggak melaporkannya kepada pihak kerajaan, pria itu pun mengatakan kalau Blackie harus segera dihabisi untuk merahasiakan bangkai tersebut. Lalu secara tiba-tiba, pengikut pria bertopeng itu segera menyerang Blackie sampai Blackie pun memutuskan untuk melarikan diri. Tapi saat gadis itu akan terjatuh karena ingin mengepung Blackie di dekat tebing, pada momen ini, Blackie pun hanya bisa pasrah dan berpikir kalau ini mungkin merupakan akhir dan kekalahannya dari Sylvie. Namun di tengah rasa putus asa, tangan Blackie pun tiba-tiba memancarkan sinar dan memunculkan bola kaca yang di dalamnya berisi seorang gadis. Tetapi saat melihat warna rambut dari gadis itu, Blackie pun kembali teringat sama Dewi Na'vi karena Dewi Na'vi punya warna rambut yang sama. これから生まれてくる私
Dan di saat gadis itu terbangun, ia pun tiba-tiba mengatakan kepada Blackie kalau dia bakal menjadi naga Blackie mulai saat ini. Lalu agar teman-temannya nggak salah paham ketika melihat gadis itu, Blackie pun segera mengamankan gadis itu di rumahnya, kemudian menanyakan namanya. Bukannya menanggapi pertanyaan Blackie, gadis itu pun malah langsung berpaling dan mengatakan kalau dia ingin segera tidur. Tapi di saat Blackie terbangun di pagi hari, Blackie pun menjadi sangat terkejut melihat Rebecca yang datang ke apartemennya. Dan ternyata Rebecca datang untuk melihat kondisi naga Blackie yang dikabarkan telah bangkit dalam wujud manusia. Lalu dikarenakan sekolah mereka lagi libur di hari itu, Rebecca pun akan memberikan tugas kepada Blackie untuk mengajak gadis itu melihat kota bersama. Lantaran untuk menjadi penunggang naga yang baik, harus saling mengenali sama naganya agar mereka bisa menjalin kontrak dan partner yang luar biasa. Tapi sebelum mereka berangkat, Rebecca pun memberikan peringatan kalau akan ada profesor yang pengen meneliti gadis itu. Dan sebelum mereka bertamasya di kota, Blackie pun segera bertanya tentang nama dari gadis tersebut. Lalu dia pun mengatakan jika dia adalah naga suci yang telah berinkarnasi dan namanya adalah Echo. Setelah perkenalan singkat itu, Blackie pun mengajak Echo di toko terdekat untuk mencoba hal yang paling nikmat di kota Blackie. Namun ketika mereka sedang berkeliling, Blackie pun mulai merasa janggal karena sepertinya ada yang lagi mengikuti mereka dari arah belakang. Sementara itu karena terlalu banyak makan, Echo pun segera izin ke toilet karena dia terlalu banyak makan es krim dengan topping sawit. Tapi setelah beberapa menit berlalu, Blackie pun merasa aneh dengan Echo karena dia belum kembali setelah hampir 1 jam. Untungnya Blackie nggak sengaja bertemu dengan Sylvie yang kebetulan lagi lewat dan melihat Blackie di sana. Akhirnya Blackie pun terpaksa minta bantuan sama orang yang saling bermusuhan dengannya untuk mencari keberadaan Echo yang telah diculik sama seseorang. Kemudian Sylvie menyuruh Blackie untuk menggunakan tanda naganya saja karena tanda itu akan saling terhubung dengan tubuh Echo. Dan sesuai dengan perkataan Sylvie, di mana saat mengaktifkan tanda tersebut, muncullah beberapa cahaya yang bakal memandu Blackie untuk bertemu dengan Echo. Sementara di lain sisi, kita pun akan melihat wanita bermelon besar yang nampaknya lagi menahan Echo di suatu tempat. Dia berniat untuk meneliti Echo karena Echo adalah naga yang paling langka dikarenakan bentuknya seperti manusia yang normal. Tapi saat wanita itu akan meneliti Echo, datanglah Blackie dan teman-temannya yang nampaknya sudah berhasil menemukan markas dari wanita itu. Melihat Blackie yang mengganggu eksperimennya, wanita itu pun menjadi sangat kesal lalu kemudian dia menyalakan saklar untuk mengaktifkan sihir gravitasi. Dan siapa sangka, dia sudah menyiapkan jebakan sihir gravitasi untuk mengantisipasi gangguan yang datang dari luar. Tapi pas melihat nama profesor di bajunya, Blackie pun baru teringat jika Rebecca pernah bilang kalau ada profesor yang pengen meneliti Echo. Tentunya Blackie pun tetap nggak setuju karena meskipun dia adalah profesor, melakukan eksperimen kepada hal yang berbentuk manusia adalah hal yang sangat janggal dan tidak bisa dibenarkan. Lalu dengan menahan sihir gravitasi, Blackie pun menyuruh Echo untuk memberikannya kekuatan agar Blackie bisa menyelamatkan Echo. Namun setelah mendengar kabar jika Blackie mampu mengalahkan sihir gravitasi profesor dengan bantuan dari Echo, Rebecca pun memutuskan untuk merekrut Blackie menjadi anggota OSIS karena Blackie pasti punya potensi yang luar biasa. Ia bilang kalau Blackie bergabung di anggota OSIS, maka Blackie akan bertemu dengan para gadis-gadis imut dan cantik yang biasanya dibahas sama Blackie dan juga Raymond. Bahkan untuk kembali meyakinkan Blackie, Rebecca lalu mengajak Blackie di kafe untuk makan siang bersama anggota lainnya. Dan Rebecca kembali menegaskan di mana kalau Blackie bergabung pada OSIS, maka Blackie akan punya koneksi dengan OSIS lainnya seperti Sylvie. Apalagi Sylvie adalah putri kerajaan utama yang tentunya bakal membantu Blackie kalau Blackie nantinya ingin bekerja sebagai kesatria kerajaan. Sementara di lain tempat, kita pun akan melihat pria bertopeng yang nampaknya sedang bersiap untuk menghancurkan kota Blackie. Karena semenjak kekaisaran telah kalah, kerajaan pun mengambil alih kekuasaan dan menyingkirkan orang-orang yang berpihak pada kekaisaran lama. Lalu dengan menggunakan pedang Nekro, dia pun segera membangkitkan naga Nekro untuk membalas perbuatan dari kerajaan Blackie kepada kekaisaran lama.
Melihat kebangkitan naga Necro yang menghancurkan, Rebecca pun menyuruh para warga untuk kabur karena Necro adalah monster yang sangat mengerikan. Untungnya sebelum dia melepaskan nafas atomik, Rebecca telah bersiap dan segera menangkisnya dengan kostum bernama Ark. ゲリボル Singkatnya, Ark merupakan kostum tingkat tinggi yang berasal dari ikatan terkuat antara manusia dan naganya. Namun karena terlalu fokus dengan pertempuran Rebecca, Blackie pun baru menyadari kalau Necro telah menangkap Echo dan menelannya. Panik dengan hal itu, Blackie langsung menyuruh Sylvie untuk memanggil naganya agar mereka bisa terbang dan menyelamatkan Echo. Hingga setelah naga Sylvie datang, mereka pun segera berangkat menuju mulut Necro karena Blackie akan mencoba untuk menghubungkan dirinya dengan Echo. Sementara di lain sisi, Echo pun malah tersadar di dalam mimpi dan bertemu dengan Dewi Neffy. Lalu Neffy pun menjelaskan kepada Echo kalau dia adalah masa depan Echo dan Echo akan tumbuh menjadi gadis cantik seperti Neffy. Neffy juga memberikan bocoran kepada Echo di mana saat Echo tumbuh seperti Neffy, maka Echo harus menikahi Neffy sebagai suaminya. Kemudian Neffy pun memberikan perintah kepada Echo untuk menyelamatkan Blackie dengan mentransfer kekuatannya kepada Blackie. Lalu dengan memusatkan kekuatan naganya, Echo pun langsung melepaskan sihir ke arah Blackie dan memberikan kostum naga Ark kepada Blackie. Lalu dengan kostum Ark yang sama dengan Rebecca, Blackie pun lantas menggunakan spell Purify untuk menetralkan sihir dari naga Necro. 光の温床を受けし剣を全て Akhirnya, dengan bantuan Echo, Blackie pun mampu menyelamatkan kota dari serangan pria bertopeng yang sangat mengerikan. Dan pada malam hari, Rebecca pun segera merayakan pesta di rumah Blackie untuk merayakan kemenangan besar mereka. Ia juga pengen menyambut Blackie sebagai anggota OSIS baru karena Blackie akhirnya menerima undangan yang Rebecca berikan. Lantaran pas melihat kejadian tadi, Blackie pun menjadi sangat yakin kalau dia harus bergabung di OSIS untuk semakin bertambah kuat. Singkatnya, beberapa hari kemudian, pelantikan OSIS baru pun akan segera dimulai sembari ditonton sama murid-murid Ausvillan. Dan pas melihat Blackie menjadi anggota yang baru, para murid langsung terkejut bahkan mereka nggak percaya dengan hal itu. Karena siapa sangka, murid yang selama ini dianggap paling bermasalah malah direkrut sama Rebecca sebagai anggota OSIS yang sangat elit. Tapi di siang hari, datanglah beberapa gadis dari kelas lain yang datang dan mengganggu sesi belajar dari kelas Blackie. Alasannya karena saat ini mereka lagi mencari kesatria kemarin yang telah mengalahkan naga Necro. Karena setelah mengalahkan naga Necro, pria yang mereka kira sebagai kesatria itu langsung menghilang dan mereka pun penasaran dengan siapa dia. Melihat keributan yang semakin ricuh, Rebecca yang kesal pun lantas menarik gadis itu dan mengatakan siapa kesatria yang telah mereka cari. Namun ketika mendengar namanya, gadis itu pun menjadi sangat terkejut dan tak menyangka dengan apa yang Rebecca katakan. Hingga setelah jam pelajaran selesai, Rebecca segera mengajak anggota OSIS berkumpul karena ada berita penting yang pengen dia katakan. Di mana dalam 3 hari lagi, putri bernama Veronica akan mengunjungi kota mereka untuk melihat perkembangan yang ada di sana. Tapi saat mendengar hal itu, Sylvie pun menjadi sangat panik dan merasa takut dengan kedatangan Veronica. Akhirnya pada sore hari, Blackie lantas menanyakan hal tersebut kepada pelayan Sylvie yang paling setia. Lalu sang pelayan pun menjelaskan kalau Veronica adalah putri yang paling tua dan dia suka memberikan latihan brutal kepada Sylvie untuk menjadi semakin kuat. Apalagi karena Veronica adalah gadis tomboy yang punya obsesi kepada fisik kuat dan kekuatan yang luar biasa. Singkatnya, beberapa hari kemudian, kapal Veronica telah sampai di kota Blackie dan akan bersiap untuk bertemu dengan para murid di sana, terutama Sylvie. Tapi pas bertemu dengan Sylvie, ia pun malah langsung menyerang Sylvie untuk melihat perkembangan fisik Sylvie sejauh ini. 私をたばかる Sayangnya, karena gerakan Sylvie masih sangat lambat, Sylvie pun gak mampu menangkisnya dan berakhir dipermalukan sama Veronica.
Karena hal itu membuat kesal, Blackie yang kesal pun segera mengatai Veronica kalau dia nggak boleh melakukan hal itu kepada saudarinya sendiri. Namun Veronica malah menghiraukannya dan dia malah menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap Blackie. Tetapi siapa sangka, Veronica ternyata hanya ingin mengajak Blackie di pemandian air panas sebagai hadiah karena Blackie telah mengalahkan naga Necro. Karena seperti yang diketahui, kalau Veronica adalah gadis yang menyukai orang-orang kuat dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi pada suatu hari, para murid disuruh untuk apel bersama karena ada berita penting yang harus disampaikan. Di mana pada apel tersebut, Rebecca akan mengatakan nama-nama penting yang bakal ikut pada acara camping sekolah. Dan siapa sangka di antara nama-nama tersebut, nama Blackie bakal dipilih juga untuk mengikuti acara camping tersebut. Awalnya, Blackie sempat nolak karena dia masih ingin berlatih sama Eko untuk meningkatkan kekuatan mereka berdua. Tapi Rebecca pun bilang kalau Blackie nggak ikut kemah tersebut, maka dia akan melewatkan momen pemandangan Rebecca ketika lagi mandi di sungai. Sementara di luar, Eko dan Sylvie menjadi sangat kesal karena Rebecca selalu menggoda Blackie dengan menggunakan kecantikan dan melonya. Namun secara tiba-tiba, lonceng kebakaran sekolah malah berbunyi dan kebakaran itu berasal dari peti Elbaf yang terbuka. Melihat Blackie dan teman-temannya yang terkejut, Rebecca pun lantas menjelaskan kalau gadis ini bernama Yuka yang berasal dari ras Elbaf. Dan Yuka adalah healer terbaik di sekolah mereka karena dia punya skill bernama Purify yang luar biasa. Namun sayangnya saat ini, Yuka sedang bertengkar dengan naganya yang membuat Yuka nggak bisa menggunakan skill penyembuh Purify tersebut. Dan kebetulan karena lusa banyak jam kosong, Rebecca pun ingin minta bantuan kepada Blackie dan temannya untuk membantu masalah dari Yuka. Di mana Blackie harus mencari tahu masalah Yuka dan alasan kenapa Yuka malah bertengkar dengan naganya sendiri. Hingga 2 hari pun berlalu dan Blackie pun kembali bertemu dengan Yuka untuk membantu masalah Yuka dan naganya. Tapi saat Yuka ingin mencoba bertemu dengan naganya, melihat sang naga yang begitu marah, Blackie pun menjadi penasaran tentang alasan naga Yuka yang bisa sangat marah kepada Yuka. Dan oleh karena itu, Blackie yang penasaran pun mencoba untuk menantang naga bernama Zawin tersebut untuk mengetahui alasannya. Namun setelah melihat serangan Zawin, Blackie pun memutuskan untuk menyerah saja daripada harus bertarung sampai sekolahnya hancur. Karena meskipun Blackie mampu menghadapinya, tapi dampak dari pertarungan mereka mungkin bakal segera menghancurkan kota. Akhirnya pada sore hari, Blackie pun segera bertanya secara langsung tentang alasan Yuka dan Zawin bisa saling bermusuhan. Dan Yuka pun menjelaskan kalau beberapa hari yang lalu, Yuka pernah terjatuh saat menaiki tubuh Zawin. Nah, tapi anehnya setelah itu, Zawin malah menjauhi Yuka dan melarang Yuka untuk menaikinya kembali. Dikarenakan merasa kasihan sama Yuka, Blackie yang baik hati pun memutuskan kalau dia akan membantu Yuka pada acara camping nanti. Sementara di lain sisi, kabar tentang camping itu pun mulai tersebar dan nyampe sampai ke telinga pria bertopeng dan pengikutnya. Mendengar berita itu, pria bertopeng segera merencanakan hal baru agar bisa menyerang para murid, terutama Putri Sylvie. Lalu pada keesokan hari, acara camping pun akan segera dimulai dan para murid diharapkan untuk membawa bekal yang banyak. Karena pada camping kali ini, mereka akan bertahan selama 2 hari yang tentunya bakal menguras banyak tenaga. Dan singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di wilayah camping setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Lalu di saat melihat sungai yang begitu indah, para murid pun segera mengganti kostum dan menikmati kenikmatan air sungai yang luar biasa. Tapi di tengah kenikmatan mereka, Blackie pun kini harus memikirkan cara untuk bisa memperbaiki hubungan Yuka dan naganya. Karena meskipun sudah mengganti suasana, naga Zawin masih menolak Yuka dan bahkan gak ingin bertemu dengan Yuka sama sekali. Dikarenakan makin kesal dengan hal itu, Blackie pun kembali menantang Zawin agar bisa menanyakan alasan Zawin menghindari Yuka. Terlebih karena mereka lagi di hutan, Blackie pun bisa bertarung dengan bebas tanpa harus menimbulkan kehancuran di kota. Tapi di saat Blackie mendapatkan momen untuk menunggangi Zawin,
Sihir Zawin pun berhasil menyetrum Blackie dan Blackie pun harus kehilangan kesadarannya untuk sementara waktu. Namun di saat Blackie sedang pingsan, ia pun malah kembali bertemu dengan Dewi Na'vi yang saat ini sedang bersama roh naga Zawin. Dan dikarenakan Na'vi adalah seorang Dewi Naga, Na'vi pun bisa berbicara dengan Zawin untuk membantu Blackie mencari alasannya. Yaitu alasan kenapa Zawin malah menjauhi Yuka tanpa menjelaskan apapun kepada Yuka. Dan Zawin pun mengatakan kepada Na'vi kalau dia nggak berniat menjauhi Yuka, melainkan Zawin hanya ingin melindungi Yuka. Dimana setelah Yuka terjatuh dari tubuhnya, Yuka pun mengalami trauma yang cukup parah yang membuatnya merasa takut untuk menaiki naga lagi. Karena hal itu, Zawin pun berpikir kalau daripada membiarkan Yuka naik dan terjatuh lagi, mending dia menjaga jarak dengan Yuka daripada Yuka harus trauma dan terjatuh lagi. Na'vi pun kemudian menyuruh Blackie menjelaskan kepada Yuka agar Yuka nggak salah paham dan mengira kalau Zawin memang menjauhi dirinya. Namun sebelum Blackie kembali terbangun dari pingsannya, Na'vi pun segera memberikan caplokan kepada Blackie yang membuat Blackie menjadi salting kepada Na'vi. Dan Na'vi pun bilang kalau ini adalah persiapan karena nantinya kan Blackie akan menikah di masa depan dengan reinkarnasi Na'vi yaitu Echo. Tapi saat Blackie kembali terbangun, ia pun menjadi sangat terkejut melihat Yuka yang sedang menunggunya. Kemudian Blackie pun lantas menjelaskan semuanya kepada Yuka tentang alasan Zawin menghindari Yuka selama ini. Dan ketika mendengarkan penjelasan Blackie, Yuka pun menjadi tak menyangka kalau Zawin ternyata punya niat baik sampai dia harus menjauhi Yuka. Namun lagi-lagi pada lain sisi, kita pun akan melihat pria bertopeng dan pengikutnya yang sedang merencanakan sesuatu. Dan saat mengetahui kalau Sylvie sedang ada di hutan tersebut, dia pun kembali melepaskan naga Necro untuk menghabisi Sylvie. Lalu kembali pada Blackie dan para gadis, di mana saat Rebecca dan Sylvie sedang menjenguknya, datanglah Yuka yang bilang kalau Zawin telah menghilang di saat itu. Mendengar hal tersebut, Rebecca pun mengatakan kepada Blackie kalau mereka harus segera mencari Zawin. Karena kalau Zawin menghilang, maka kota dan sekolah mereka akan kehilangan naga healer yang terbaik. Namun sebelum pergi mencarinya, Becky dan Rebecca pun segera membagi tugas agar acara camping tidak menjadi kacau. Di mana Becky dan teman-teman lainnya akan mencari Zawin, sementara Rebecca akan mengadakan pesta barbecue bersama para murid lainnya. Alhasil dengan begitu, Becky dan teman-temannya bisa bergerak sesuka hati tanpa harus membuat para murid menjadi panik dan khawatir. Lalu dengan menggunakan ikatan naganya, Yuka pun segera melacak Zawin seperti ketika Becky melacak Echo beberapa hari yang lalu. Tapi ketika mereka sampai di tempat Zawin berada, mereka pun malah bertemu sama Necro yang telah dibangkitkan sama pria bertopeng. Di saat yang sama juga, para murid yang lagi berpesta melihat ribuan naga Necro yang sedang mengarah ke arah mereka. Lalu kembali pada Blackie, di mana setelah mengalahkan naga Necro pertama, mereka pun segera masuk ke dalam dan mencari Zawin. Dan di dalam sana, mereka pun melihat pria bertopeng kembali yang nampaknya dia adalah pelaku yang telah menangkap Zawin. Dan pada kejahatannya kali ini, dia bakal merasuki tubuh Zawin dengan roh naga kuno yang pernah menyerang kerajaan di masa lalu. Tapi pas melihat mata dari pria bertopeng, entah kenapa Sylvie malah menjadi sangat terkejut karena pria itu sangat mirip dengan abangnya yang telah wafat. Dan karena merasa kesal dengannya, Blackie segera menyerang pria itu dengan zirahnya dan mencoba untuk menghabisi pria bertopeng. なぜの相手はしなくて金城鉄壁の盾 Tapi sebelum kebangkitan naga hampir selesai, pria itu pun malah langsung kabur karena ada masalah lain yang harus dia kerjakan. Dan ketika Blackie melihat ke arah luar untuk mengejarnya, ia pun menjadi sangat terkejut dengan para monster yang nampaknya sedang mengarah ke teman-temannya. Sialnya, karena naga Sylvie telah bertarung sama naga kuno sampai kehabisan tenaga, naga Sylvie pun gak bisa diharapkan lagi karena kondisinya udah semakin melemah. Merasa kalau ini merupakan kesempatannya, Yuka pun segera melompat dari tebing untuk mencoba melawan rasa takutnya selama ini. Lalu sebelum jatuh ke tanah, Yuka segera memanggil naga Zawin sekuat mungkin, berharap jika naganya bakal kembali lagi. Dan siapa sangka, setelah melihat Yuka yang melawan rasa takutnya, Zawin pun segera menyadarkan dirinya dan mencoba untuk menolong mereka. Lalu setelah ikatan Yuka dan Zawin kembali tersambung, Yuka pun segera meluncur untuk menyelamatkan mereka dari para monster.
Dan karena punya skill purify yang luar biasa, Yuka pun bisa dengan mudah menetralkan sihir dan menghancurkan naga nekro. Singkatnya, pada pagi hari, mereka pun telah kembali di sekolah dan Rebecca langsung mengatakan hormat kepada Yuka dan Blackie. Karena tanpa bantuan mereka, para murid yang ada di kemah mungkin bakal dihabisi sama para monster nekro. Namun tak lama dari itu, datanglah pengirim surat dari kerajaan yang datang untuk mengatakan berita penting kepada Sylvie. Yaitu pada esok hari, Blackie dan Sylvie akan diundang di kerajaan utama karena sang raja ingin bertemu dengan mereka. Singkatnya, pada pagi hari, Blackie dan Sylvie langsung berangkat di kerajaan utama untuk bertemu dengan ayah Sylvie. Dan secara kebetulan, Sylvie juga punya beberapa pertanyaan kepada ayahnya yang pengen dia tanyakan. Hingga saat tiba di sana, mereka langsung disambut sama beberapa pelayan cantik yang bakal menuntun mereka ke ruangan sang raja. Dan saat melihat Sylvie yang datang, sang ayah pun segera melompat dari tahtanya dan mencoba untuk berpelukan sama Sylvie. Setelah itu, sang ayah pun mengatakan hal penting kepada Sylvie jika Sylvie nantinya bakal diundang pada acara dansa kongres. Dan oleh karena itu, Sylvie pun harus menampilkan kecantikannya yang luar biasa agar ayah Sylvie merasa bangga dengan kecantikannya. Tapi sebelum pergi, Sylvie kembali bertanya kepada sang ayah tentang kebenaran dari hukuman abangnya Julius di masa lalu. Karena kemarin, ketika dia sedang bertarung dengan pria bertopeng, dia pun melihat kalau pria bertopeng punya mata yang sangat mirip dengan abangnya Julius. Namun ketika mendengar hal itu, sang ayah pun langsung membantahnya dan berkata kalau Julius telah wafat setelah dihukum 5 tahun yang lalu karena menghabisi naga. Tapi meskipun sang ayah telah bilang seperti itu, Sylvie tentunya nggak percaya begitu saja karena ayahnya punya gerak-gerik yang sangat mencurigakan. Sementara di lain sisi, Blackie segera mengajak Eko di pasar malam untuk mencari krepes yang selama ini Eko cintai. Akhirnya pada malam itu, Eko dan Blackie pun mulai bersenang-senang bersama karena mereka baru pertama kali datang di kerajaan utama. Dan di tengah rasa senang itu, mereka pun mulai saling merasa salting saat melihat orang-orang di sekitar yang sedang berpacaran. Bahkan Blackie pun kembali teringat dengan perkataan Nevi yang bilang kalau Blackie dan Eko nantinya bakal menikah karena Eko kan adalah Nevi di masa depan. Dan tentunya, menikah dengan gadis yang merupakan reinkarnasi dari Dewi Nevi adalah hal terindah yang pernah Blackie bayangkan. Namun di saat yang sama, pria bertopeng nampaknya akan kembali datang untuk mengganggu acara kongres tersebut. Dan pada rencana kali ini, dia akan menyuap seorang pejabat dari negara Konoha untuk membuka akses menuju acara tersebut. Jadi singkatnya, pada rencana kali ini, mereka bakal menculik Eko dan menjadikan Eko sebagai alat untuk mereinkarnasi naga kuno kembali. Karena seperti yang diketahui kalau pada rencana sebelumnya, Blackie dan Sylvie telah menggagalkan rencana pria bertopeng dan pria bertopeng pun harus kabur karena kalah sama mereka. Lalu kembali pada Blackie, di mana saat makan malam tengah berlangsung, sang raja pun tiba-tiba bertanya tentang hubungan di antara Blackie dan juga Sylvie. Karena ternyata selama ini, Blackie dan Sylvie merupakan teman semasa kecil yang suka bermain setiap hari. Bahkan tanpa Blackie sadari, meskipun Sylvie terlihat benci dan kesal kepada Blackie, tapi Sylvie sebenarnya telah menyukai Blackie sejak masih bocil. Dan selama ini, Sylvie hanya pura-pura menutupi perasaannya kepada Blackie hanya untuk terlihat seperti putri yang bijaksana. Tapi pada esok sore, obrolan sang raja pun mulai tersebar ke telinga Eko dan itu membuat Eko menjadi salah paham dan cemburu. Eko langsung berpikir kalau Blackie akan menikah dan menjadikan Sylvie sebagai istrinya di masa depan. Karena salah paham itu, Eko pun memutuskan untuk kabur dari kamarnya untuk melampiaskan rasa kesalnya terhadap mereka. Tapi di saat yang sama, para pengikut pria bertopeng sedang mengatur rencana dan mereka malah nggak sengaja melihat Eko yang keluar rumah. Melihat kesempatan emas tersebut, mereka pun segera menangkap Eko sesuai dengan rencana yang pria topeng berikan. Sementara di kamarnya, Blackie pun mendapatkan info dari para pelayan di sana kalau Eko telah kabur dan menghilang pada sore hari. Namun meskipun khawatir dengan Eko, Blackie pun harus menahan rasa khawatir itu karena ada pesta kongres yang harus dia rayakan.
Dan saat melihat Blackie yang merasa khawatir, Sylvie pun menyuruh Blackie untuk tenang karena para penjaga pasti akan segera mencarinya. Tapi tak lama setelah mengatakan hal itu, Sylvie pun malah nggak sengaja melihat pria bertopeng yang muncul di acara tersebut. Merasa kalau ada sesuatu yang telah terjadi, Sylvie pun mengatakan kepada Blackie kalau mereka harus segera kembali setelah acaranya selesai. Hingga setelah pestanya berakhir, mereka langsung bertemu dengan para pelayan untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu dia pun menjelaskan jika setelah mendengarkan obrolan sang raja kemarin, Eko pun mengira kalau Sylvie dan Blackie bakal dijodohkan. Karena hal itu, Eko yang merasa kesal pun segera meninggalkan kerajaan untuk melampiaskan rasa kesalnya di hutan. Mendengar hal itu, Sylvie dan Blackie pun merasa sangat yakin jika orang yang telah menangkap dan menculik Eko pasti adalah pria bertopeng. Karena pada acara kongres tadi, mereka nggak sengaja melihat pria bertopeng yang sedang bertemu dengan pejabat Konoha. Sementara di markasnya, pria bertopeng segera menyalakan mesin eksperimen untuk menyatukan sel Eko dan monster yang kuno. Tapi saat eksperimen sedang berlangsung, secara tiba-tiba, suatu hal yang merasuki pria bertopeng malah berpindah ke tubuh Eko. Dan tak lama dari itu, Eko pun mulai berubah menjadi naga yang mengerikan dengan bentuk yang siap meratakan kerajaan utama. Sementara di lain sisi, Julius pun segera menyerahkan dirinya, mengatakan kalau dia telah sadar dari pengaruh iblis yang telah keluar dari tubuhnya. Lantaran ternyata selama ini, sang raja memang gak berniat menghukum Julius karena dia tahu kalau Julius hanya sedang dirasuki. Dan karena Blackie sedang membutuhkan bantuan, Julius pun segera membantu Blackie untuk menebus kesalahannya selama ini. モルドレッドの完全なる復活はありえない。男戻ってきたら知識を得ている。よくあのベロ Bukan hanya itu, para kesatria kerajaan pun ikut membantu untuk menghentikan pergerakan Eko yang sedang mengamuk. Lalu setelah mendapatkan kesempatan yang bagus, Blackie segera berteriak sekeras mungkin untuk memanggil Eko. Sementara di dalam pingsannya, Nevi pun segera membantu Eko untuk melepaskan belenggu sang iblis yang telah merasukinya. Lalu setelah melepaskan dirinya, Eko pun langsung memusatkan energinya kepada Blackie agar Blackie bisa mengalahkan monster naga iblis tersebut. Dan meskipun awalnya bisa ditangkis, namun Blackie pun langsung bergerak dengan sigap dan mengantisipasi hal itu dengan melepaskan serangan kedua. Hingga setelah insidennya berakhir, Rebecca dan para murid akan segera menjenguk Blackie karena dia adalah penyelamat kerajaan utama. Dan akhir dari anime ini, kita pun akan melihat Blackie yang sedang melakukan caplokan dengan Eko alias masa depannya yaitu Dewi Nevi.